Hai adik-adik semua, jumpa lagi bersama kakak ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Azian Katrunda Islam. Dan adik-adik semua bisa panggil kakak dengan panggilan Kak Zian. Nah, adik-adik semua, hari ini kakak mau mendongeng tentang suatu hal. Nah, adik-adik semua bisa mendengarkan dongeng kakak di rumah ya. Oke, kakak mau bertanya nih sebelum mendongeng. Apakah adik-adik semua tahu kalau kakak hari ini mau mendongeng tentang apa? Nggak tahu ya. Oke deh, biar nggak penasaran, langsung aja. Check it out. Oke, langsung. Nah, di dongeng kali ini kakak mau mendongeng tentang si cantik yang bermulut busuk. Oke, di suatu daerah tinggallah seorang anak perempuan yang sangat cantik yang bernama Tuti. Tuti merupakan seorang anak tunggal dari orang tuanya yang sangat kaya. Tuti tinggal di rumah yang sangat mewah dan memiliki banyak sekali mainan. Dan Tuti selalu saja bermain dengan teman-temannya. Pada suatu hari, Tuti sedang asyik bermain bersama teman-temannya ini. Teman-temannya ini ada Cica, Dodi, Budi, dan Mika. Nah, ketika mereka sedang asyik bermain, tiba-tiba terjadilah suatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh si Tuti. Si Tuti ternyata melihat suatu hal yang sangat tidak diinginkannya. Ya, mainannya Tuti rusak. Dan tidak sengaja mainan ini dirusak oleh temannya yang bernama Mika. Dan Tuti pun marah lalu berkata, "Mika, apa yang kamu lakukan terhadap mainanku ini? Kamu apakan mainanku?" Tanya Tuti dengan sangat kasar. "Tidak, Tuti, tidak begitu. Aku tidak sengaja melakukannya, sungguh. Aku tidak sengaja. Tanganku sangat licin sehingga mainanmu pun terjatuh dan pecah," jawab si Mika. "Bohong! Kamu pasti bohong. Pasti kamu sengaja perusakannya, kan?" balas Tuti lagi. "Tidak, Tuti, tidak. Mana mungkin aku merusaki mainan temanku sendiri," balas si Mika. "Sudah, pulang sana. Aku tidak ingin lagi bermain denganmu," ucap Tuti dengan sangat kasar. "Maafkan aku, Tuti, maafkan aku." "Sudah, aku tidak ingin lagi bermain denganmu. Aku tidak ingin lagi berteman denganmu. Sudah." Akhirnya si Tuti mendorong si Mika untuk keluar dari rumahnya. Akhirnya si Mika pun keluar dari rumahnya si Tuti dan segera pulang. Ibu Tuti yang melihat kejadian itu sangat begitu terkejut sebab ia begitu tidak menyangka atas apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Anaknya telah berlaku sangat kasar pada temannya. Hari itu pun berlalu. Keesokan harinya, Tuti sedang asyik bercerita dengan ibunya. Nah, ketika Tuti sedang bercerita dengan ibunya, tiba-tiba ibunya seperti merasakan ada bau yang sangat tidak sedap. Nah, bau itu ternyata berasal dari anaknya. Ketika anaknya terus saja bercerita, bau itu semakin menjadi-jadi, semakin busuk. Nah, lalu ibu pun berkata bahwa anaknya itu sangat busuk sekali bau mulutnya. Dan ibu pun segera menghindar dari si Tuti. Lalu sudah 3 hari itu pun berlalu, Tuti begitu saja dihindari oleh ibunya. Dan Tuti pun sangat begitu sedih. Lalu Tuti membatin dan berkata, "Ya Allah, ya Allah, kenapa ya ibu sekarang tidak ingin lagi dekat denganku? Apakah ibu sudah tidak sayang lagi denganku?" batinnya Tuti. Ternyata sang ibu melihat putri cantiknya itu sedang menangis di dalam kamarnya. Ibu begitu tidak tega melihat putri cantiknya itu sedang bersedih. Lalu ibu pun mendekati dan menghampiri si putrinya ini. Ibu pun berkata, "Mengapa kamu menangis, Nak?" tanya sang ibu. Ibu,
ibu sudah tidak sayang lagi padaku. Ibu mengapa menjauhiku terus? Aku kan sedih, aku kan kesepian, Bu. Ibunya begitu iba melihat anaknya yang menangis begitu sedih karena ibu menghindar dari dirinya. Lalu karena begitu ibu tidak tega melihat putrinya, sang ibu pun berkata dan bercerita yang sesungguhnya, bahwasannya apa yang telah terjadi saat ini itu semuanya adalah pura-pura. Ibu hanya ingin memberikan pelajaran kepada Tuti atas perbuatannya yang telah dilakukan kepada Mika. Ya, ibu sengaja mengatakan bahwa mulut Tuti sangat bau agar si Ana tidak lagi berkata kasar kepada temannya. Lalu Tuti pun meminta maaf kepada ibu dan menyesal. Dan keesokan harinya, si Tuti datang untuk menemui si Mika temannya yang telah dimarahinya. Tuti pun meminta maaf kepada Mika dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak ingin mengulanginya kembali. Akhirnya, setelah hal itu terjadi, Mika dan Tuti pun berteman baik kembali. Mereka saling berpelukan dan saling memeluk erat. Nah, mereka akhirnya bermain kembali. Tamat. Nah, begitu ya adik-adik dongeng kita pada hari ini. Semoga adik-adik semua dapat memetik pelajarannya atas apa yang telah terjadi pada Tuti dan Mika. Nah, kita harus berteman baik ya. Janji? Oke. Dadah anak pinter, dadah anak cakep. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.